Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini berjudul siapa yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, nanti aku bakal ngejelasin ciri orangnya, niatnya sama kamu tuh apa, saran juga untuk kamu tentunya. Oke, seperti biasa kita akan membaginya menjadi 3 pilihan kartu yang untuk dipilih ya. Oke, aku kali ini spesial memakai pilihan kartu Archetype Decks ya. Jadi kita mulai saja. Untuk pile nomor 1, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? Aku tutup mata. Oke, Prince. Oke, ini pile nomor 1 Prince ya. Oke, kemudian untuk pile nomor 2, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? Untuk pile nomor 2, Trickster. Oke, baik. Untuk pile nomor 2 dan pile nomor 3, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? Untuk pile nomor 3, oke, aku tutup mata ya. Sip. Rebel. Oke, baik ya. Untuk pilihannya pile 1, 2 dan 3 bisa kalian pilih. Kalau masih bingung bisa di pause dulu ya. Dirasa-rasa kita latih gitu ya intuisi kalian. Sepertinya di sini kita sedang menghadapi orang gitu ya. Nanti akan datang sama kamu tuh yang mempunyai masa kecil yang kurang baik atau punya beban-beban di arah apa ya, aku ngerasanya di saat dia masih kecil gitu, inner childnya dia ada yang bermasalah. Aku ngerasa kayak merekanya tuh kayak suka bermasalah terkait tentang siapa yang disalahkan dalam suatu hubungan gitu ya, antar orang gitu satu sama lainnya. Aku ngerasa juga ada hal-hal yang dia masih trauma dari masa kecilnya terbawa sampai masa dia sekarang. Aku ngerasa dia itu banyak berbeban gitu, ada semacam luka batin yang sebenarnya secara sadar tidak sadar itu dia bawa, jadi kayak di bawah alam sadarnya gitu juga banyak. Aku ngerasa kayak apa ya, keinginan untuk menetapnya tuh kurang gitu orang ini ke satu hubungan. Aku ngerasa kayak susah untuk memaafkan seseorang. Itu yang aku rasa yang kalian hadapi nanti gitu ya. Untuk siapa yang akan datang dalam waktu dekat, itu yang aku rasa kita dealing sama orang yang tadi aku sebutkan. Oke, yang banyak permasalahan di masa kecilnya aku rasa. Oke, kita mulai saja untuk pile nomor 1 ya. Oke, di sini ada Prince. Oke, light attribute-nya romantic charm and potential for power ya. Shadow attribute-nya using power for self aggrandizement. Oke, aku taruh sini ya. Jadi di sini aku ngerasa kita ini dealing sama orang yang lagi kayak apa ya, mencoba untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Aku ngerasa dia sekarang lagi kayak di arah-arah yang belum apa ya, mencapai kesuksesan atau yang dia rasa itu adalah pencapaian yang dia inginkan. Aku ngerasa dia kayak orang yang masih mencoba untuk jadi lebih baik lagi dalam ranah pekerjaannya, sebagai pribadi dia juga. Aku ngerasa seperti apa ya, pembawaan anak muda gitu, walaupun dia mungkin umurnya itu udah cukup dewasa gitu ya. Aku ngerasa di sini dia masih kayak terus melatih, dan universe juga mencoba untuk melatih dia juga untuk jadi orang yang tepat gitu sebagai leader di tempat kerjanya atau nge-lead komunitas. Ada hal yang dia sebenarnya bertanggung jawab atas sesuatu, mungkin itu bisnis keluarga atau ternyata
di dalam satu perusahaan dia juga misalkan masih supervisor, belum manajer, atau mungkin manajer belum sampai ke GM atau hal-hal yang ingin dia capai lebih gitu ya. Aku ngerasa ini kayak dia masih masih kayak dilatih terus gitu. Sebenarnya dia tetap punya title gitu ya di tempat dia sekarang bekerja, atau di title di bagian masyarakat gitu ya, sosial, dia sebenarnya ada title tersendiri. Aku ngerasa dia ini orang yang sangat murah hati, suka memberi, dermawan, pembawaannya tuh ada gitu. Dia sangat cinta keadilan, dia sangat rasa kayak mengasihi untuk memberi ke orang banyak, itu dia punya seperti itu cirinya. Dan dia ada kayak semacam kebijaksanaan yang dia bisa berikan ke orang juga, terasa gitu ya. Aura Prince itu bukan orang yang sembarangan gitu. Jadi ketika dia memasuki satu ruangan, orang-orang juga notice itu dia ada, terlihat gitu kalau dia tuh kayak pembawaan orang yang charmingnya tuh bukan charming yang flirting gitu-gitu, tapi berwibawa. Nah gitu kali ya, berwibawa, terlihat ada kayak semacam kesan ningratnya gitu loh modelnya. Aku ngerasa di sini dia itu pembawaannya masih tetap belum cukup dewasa ya, dan aku ngerasa kayak masih butuh semacam pengakuan yang lebih terkait tentang posisinya dia sekarang, terkait apa yang dia sedang dipersiapkan. Mungkin dia lagi dipersiapkan ke bisnis keluarganya untuk menjadi mewarisi bisnis keluarga, atau hal-hal yang dia sebenarnya udah targetin ingin capai gitu. Mungkin satu title kesuksesan tersendiri, mungkin ingin memenangkan suatu penghargaan juga bisa gitu, aku ngerasainnya. Dan di sini pembawaannya gitu ya, suka mengandalkan posisinya gitu. Terkadang ketika dark side-nya dia keluar, dia itu kayak semacam mulai bisa memanipulasi keadaan untuk memakai posisinya itu untuk melakukan sesuatu hal yang ingin dia capai. Aku ngerasa ada pembawaan seperti itu juga. Tapi aku ngerasa memang dia orang yang romantis ya. Tetap ada kayak kesan ya, ada shadownya, ada lightnya. Pasti setiap orang kan ada ini ya, baik dan buruknya, ada dampaknya gitu. Ketika kita berbuat hal yang A, nanti ada dampaknya B. Jadi aku ngerasa di sini dia pembawaan untuk memegang suatu powernya itu tuh besar gitu, dan butuh power lebih gitu yang aku rasa ketika dia di suatu jabatan yang dia pegang sekarang, atau pengakuan dari masyarakat sekitar atau orang-orang sekitarnya dia pengen handle jadi leadernya. Aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak terkadang karena egonya suka muncul seperti itu, jadi suka nggak mikirin orang lainnya, suka terjadi gitu, karena dia pengeninnya A, tapi sebenarnya orang banyak, mayoritas pengennya B. Itu bisa dia punya tendensi ke arah sana juga, aku ngerasain. Jadi di sini aku ngerasa kayak ya pembawaan powernya dia itu kental orangnya, aku ngerasain gitu. Oke, baik, kita akan mulai ya. Energinya aku pengen tahu ya. Oke, untuk file nomor 1, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? Energinya aku pengen tahu. Waduh. Oke, baik, langsung ya. Saturnus, di sini ada Saturnus ya. Oke, aku taruh sini aja. Ada Saturnus. Kemudian di sini ada halo Aquarius ya. Kemudian di sini ada Ten of House. Oke, jadi aku ngerasa di sini
dia pembawaannya itu pengen mendapatkan apa ya, energi, yang ingin mendapatkan satu goal yang dia inginkan. Ya memang secara idealnya misalkan ya kalau jadi pangeran kan nanti pasti akan dipersiapkan menjadi seorang raja. Kalau dia itu putra mahkota, dia harus dipersiapkan untuk jadi raja. Nah semacam kayak gitu, ada hal yang dia harus accomplish untuk memenuhi harapan orang banyak, dan terutama harapan dia sendiri, karena mungkin dia dari kecil dia sudah dipersiapkan untuk hal ini gitu. Jadi kayak banyak membawa apa ya, beban-beban dari harapan pribadi ataupun harapan orang banyak ada di dia gitu. Aku ngerasainnya dia orangnya cukup sangat apa ya, fokus terhadap satu goal atau tujuan. Jadi semacam goal oriented orangnya, dan sangat ideal gitu ya. Jadi ketika misalkan dibutuhkan suatu hal yang perlu apa ya, adjustment dia agak kesulitan gitu yang aku rasain. Jadi ada semacam prinsip yang dia pegang yang membuat dia terkadang juga sangat keras kepala gitu terlihatnya. Oke, aku ngerasainnya kayak gitu di sini energinya. Aku bakal ulik lagi ya terkait tentang cirinya. Oke, siapa yang akan datang dalam waktu dekat untuk pahlawan nomor 1? Oke, satu lagi. Oke ya, aku ngerasa di sini ya dia sangat apa ya, membutuhkan suatu power gitu, fokus ke arah kerjaannya, titlenya ya benar-benar kayak pembawaan apa ya, earth sign atau fire sign-nya tuh besar di sini aku ngerasa. Oke, di sini ada Knight of Sword ya, di sini ada Knight of Sword. Kemudian di sini ada Princess of Swords ya, di aktivis ya. Di sini The Game Master. Oke. Kemudian di sini ada Prince of Thieves. Prince-nya banyak ya, Prince ya. The Day Trader. Oke. Dan satu lagi di sini ada sebentar ya, dipastikan dulu ini. Oke. Satu lagi ada The Emperor. Oke. Kan aku udah bilang di sini apa ya, kayak pembawaan ngekontrol, menguasai sesuatu, powernya tuh strong gitu di pile nomor 1 ini. Jadi dia kemungkinan besar di birth chartnya ya ada strongnya itu di air sign dan aku ngerasainnya untuk earth sign-nya itu yang secondary-nya. Jadi hal yang utamanya itu aku ngerasa earth apa di sini air sign, baru earth sign. Oke. Baik, ya. Di sini aku ngerasa ciri orangnya dia itu sangat pandai berdebat ya, sangat diplomatis orangnya. Dia orangnya benar-benar pintar untuk mengutarakan pendapat, untuk membuat orang lain yakin gitu atas apa yang dia informasikan, yang dia katakan, hingga orang lain bisa setuju sama dia. Aku ngerasa dia ini orang yang apa ya, yaitu pandai kayak bersilat lidah, berdebat suatu hal. Mungkin ya di tempat dia itu semacam apa ya, pembawaan politikalnya tuh besar gitu di tempat dia. Jadi dia pandai untuk secara intelektual, secara logikanya itu dia tuh strong di situ. Aku ngerasain ya dia orang yang sangat berani untuk mengutarakan pendapat gitu. Orang yang sangat apa ya, vokal. Orang yang sangat vokal, tapi vokalnya bukan berarti yang omong kosong gitu ya. Enggak, dia ini ketika dia mengutarakan suatu pendapat, dia itu sudah memastikan bahwa pendapat itu benar, maksudnya untuk dia gitu ya, benar untuk dia dan tepat untuk dikatakan gitu ya. Jadi nggak asal ngomong gitu orangnya, dan strong gitu. Jadi kebayangkan gitu kalau kamu ngelihat kayak semacam orang yang suka
orasi gitu ya, semacam orator kayak gitu, itu kan sangat strong ketika dia mengutarakan pendapat gitu. Aku ngerasa ini kayak gitu. Dan di sini dia itu orang yang sangat mementingkan hal yang berbau dengan karirnya dia, orang yang cukup pekerja keras gitu menurut aku. Tapi pekerja kerasnya di sini aku nggak bilangin hard worker ya, aku ngerasanya dia kayak semacam bekerja dengan smart gitu, bukannya hard work aja gitu ya. Aku ngerasain dia ini orang yang pintar untuk mengkalkulasi suatu keadaan gitu, bahkan profit gitu ya, apalagi yang bener ini terkait tentang bisnis, untuk dia mempunyai suatu warisan bisnis gitu ya, atau suatu hal yang dia geluti di bisnis area-area situ, dia pintar banget untuk mengkalkulasi profit gitu. Aku merasa dia pintar untuk mencari suatu peluang, kapan harus menanam, kapan harus ibaratnya mencabut gitu, kayak semacam trader. Kayak kalau kita main saham itu kan kita tahu kapan kita harus ibaratnya apa ya, secara umumnya tuh memberikan gitu ya, menanam uang kita, kapan kita akhirnya menarik gitu. Jadi kalau salah kalkulasi aja itu bisa ruginya banyak banget gitu ya. Jadi aku ngerasa dia sepintar itu, jadi dia tahu kapan harus masuk gitu ya, kayak orang yang sangat oportunis gitu. Dia tahu kapan harus masuk untuk mengutarakan pendapat, untuk meyakinkan orang lain gitu ya, memanipulasi keadaan, atau segala sesuatu hal yang berbau dengan peluang yang bisa membuat dia untung, intinya seperti itu. Dan dia tipikal orang yang sangat dominan, dia orang yang maskulin gitu. Jadi kayak apa ya, strong banget di sini. Lihat nih, ini maskulin. Aku di sini pas waktu udah ngeliat Emperor, wah udah ini ya, udah strong banget orangnya. Dia bener-bener tahu gitu ya title diri dia tuh siapa. Dia tahu menempatkan posisi dia sendiri gitu dalam suatu keadaan, dalam suatu tempat. Dan dia itu selalu menjadi apa ya, leadernya gitu modelnya ya. Aku ngerasain aura dia itu kayak, bukan aura ya sebenarnya, energi gitu. Kenapa jadi aura? Energinya itu tuh strong banget untuk jadi pemimpin, memimpin suatu hal, memimpin project, memimpin komunitas, memimpin masyarakat. Aku ngerasa dia itu selalu jadi orang yang kayak tokoh utamanya dalam satu acara kayak gitu, dalam satu project atau dalam di suatu perusahaan. Dia itu bukan orang yang abal-abal lah, yang cuma mengerjakan suatu hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Enggak, dia ini ibaratnya figurnya itu sangat strong di manapun dia berada, entah itu di perusahaan, entah itu tadi ya di komunitas, di masyarakat. Dia sangat strong keadaan diri dia gitu. Dan dia ini egonya tuh besar sekali. Pembawaan dia untuk misalkan mempunyai suatu hubungan itu bisa rasa cemburunya itu tuh bisa besar, karena dia pembawaan masuk ke ego dan merasa bahwa suatu hubungan itu tuh kayak, kamu tuh milik aku sepenuhnya. Jadi pembawaan untuk mengontrol seseorangnya tuh tinggi. Dan dia ngerasa kalau kamu punya aku, kamu properti aku, ibaratnya kayak semacam gitu, kayak semacam teritori yang gak boleh orang lain punya gitu. Jadi pembawaan untuk cemburunya tuh bisa besar sekali gitu. Aku ngerasanya di sini bener-bener aku ngerasa dia itu selalu bisa membuat sesuatu hal gitu, mulai dari project baru, entah itu ibaratnya deal yang baru gitu ya, hal-hal yang berbau dengan profit, keuntungan. Dia pintar untuk menjaga relasi juga,
yang aku ngerasa relasi secara politik gitu lah, secara politisnya gitu. Jadi untuk memberikan kayak semacam komitmen atau apapun sebenarnya dia juga bisa, tapi dia pasti akan berpikir terkait tentang title yang tadi aku udah bilang. Jadi misalkan nih dia itu manajer gitu, seenggaknya dia punya calon yang juga manajer lah, atau enggak dia lulusan S1, seenggaknya dia juga dapetin pasangan yang lulusan S1 lah. Atau dia mungkin dia lulusan S1 mana, UI misal kayak gitu ya. Yaitu nanti dia juga butuh yang memang seenggaknya UI juga, atau enggak mungkin dia lulusan luar negeri, dia pengen punya pasangan yang sama titlenya di lulusan luar negeri. Jadi ada hal yang perlu dia jaga gitu dari apa yang sudah dia punya dan dia dapat. Karena seperti yang aku udah bilang ya, ini prince itu ibaratnya keluarganya bukan keluarga orang sembarangan, tentunya kan keluarganya kan queen dan king gitu ya. Jadi yang sudah mempunyai apa ya, kayak semacam keluarga yang terhormat gitu. Dan dia juga butuh yang setara sama dia, yang pantas untuk jadi pendampingnya dia. Jadi dia pasti akan memikirkan kembali terkait tentang bibit-bibit bobot, hal-hal yang dia ngerasa itu setara dan baik gitu untuk terlihat di mata masyarakat. Kayak misalkan dulu gitu ya, Prince William gitu dengan Kate Middleton, itu kan yang sama-sama dari keluarga bangsawan dan lulusan yang sama juga. Jadi ada hal-hal yang kesetaraannya itu juga penting di sini. Aku ngerasa soalnya orang ini tuh cakep, berwibawa, ibaratnya apa ya, kok ngomongnya laki banget, aku tadi mau ngomongnya maskulin banget gitu orangnya. Jadi kayak banyak lah orang yang bener-bener ngincar untuk jadi pendampingnya dia. Kamu jadi kebayangkan orangnya mana dia idealis, orang yang berprinsip, orangnya juga sangat pintar untuk hal-hal yang berbau profit. Berarti kan secara kekayaan tersendiri dia sangat mampu untuk ibaratkan apa ya, ibaratnya tuh menafkahi seseorang, bahkan mungkin banyak orang gitu. Jadi kebayangkan yang ngantri sama dia, yang pengen dia banget tuh udah berapa banyak orang gitu. Tapi aku ngeliat di sini dia bukan tipikal orang yang apa ya, kalau deket-deket karena dia suka ngobrol ya, aku ngeliat pembawaannya tuh kayak suka mencari tahu gitu ya, mencari tahu lebih, butuh kayak semacam stimulus secara intelektual gitu. Jadi dia pasti pembawaannya itu suka berkomunikasi dengan banyak orang, terutama aku ngerasa memang yang tadi kan dia harus bersosialisasi lebih di arah masyarakat, dan biar dia tahu hal-hal yang terkini, biar dia tahu apa yang update-nya sekarang, apa yang perlu dia sesuaikan kembali dari secara pemikirannya atau hal-hal yang lain. Karena aku ngerasa dia bukan hanya mewarisi, tapi dia kayak memberikan kayak semacam perbaikan terhadap apa yang diwarisi tersebut, dan juga membuat sesuatu hal yang baru gitu. Aku ngerasa di sini pembawaannya dia sangat strong banget untuk apa ya, aku ngerasanya tuh kayak orang yang gimana ya sebutannya ya, laki banget tuh udah susah banget aku ngomong lagi ya, maskulin banget gitu. Jadi kayak pembawaannya dia ini fokusnya bener-bener ke arah yang ya udah gitu, hal-hal yang kayak percintaan atau hal kayak gitu sebenarnya dia ada, tapi itu sangat tersembunyi. Dia pembawaan romantisnya ada gitu. Kamu kebayangkan, jadi kayak pembawaan yang dia sangat memprotek dan melindungi pasangannya, dia sangat menyayangi keluarganya. Karena itu dia tuh kayak pembawaan kayak apa ya, personal life-nya dia nggak mau nge-share banyak lah ke orang banyak gitu, sebagai public figure mungkin, atau sebagai orang yang mempunyai suatu jabatan tertentu, title tertentu, dia sangat memprotek personal life-nya dia
gitu. Jadi kemungkinan kamu juga mungkin nggak akan tahu dia lagi deket sama siapa, atau dia lagi sekarang keadaan hubungannya seperti apa. Dia bukan tipikal orang yang akan memberi banyak orang gitu ya informasi terkait tentang sekarang lagi complicated hubungannya, sekarang lagi deket sama A I U E O. Kamu nggak akan lihat, itu benar-benar behind the scene banget. Dia ibaratnya sangat menjaga, memprotek personal life-nya dia itu gitu, aku ngerasainnya. Bayangkan jadinya kamu ibaratnya yang nanti di link datang ke kamu tuh kayak ya sangat strong orangnya ya. Oke, aku ngerasa ketika kamu ngomong no apapun ke dia nggak bisa, dia bakal mencoba untuk dengan secara smooth untuk mendapatkan apa yang dia inginkan misalkan dari kamu. Jadi pembawaannya sangat inilah ya, sangat strong. Ketika kamu ngadepin orang yang punya karakter strong seperti ini, kamu juga butuh semacam pilar sendiri, karakter kamu sendiri, kamu pegang erat-erat gitu ya dengan orang seperti ini, karena dia sangat mudah bosan gitu kalau misalkan gak ada kayak semacam stimulus terkait tentang yang secara intelektual atau hal yang berbau dengan profit, keuntungan gitu ya, dan hal-hal yang dia ngerasa ini gak cukup bikin penasaran gitu ya, dan ini bukan suatu hal yang worth it gitu, karena dia melihatnya banyak hal yang tadi aku udah bilang, title-nya dia harus mikirin, dia harus dengan orang yang seperti apa gitu, standarnya apa, dia udah tahu persis gitu. Dan dia ini emang pembawaannya energinya kemana-mana, dalam artian memang terus bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Dan aku ngerasa memang pembawaannya sangat kalau diajak ngobrol tuh mungkin gak akan secara berat banget ngomongnya, itu enggak, dia bisa kamu ngomong secara sangat dalam gitu sama dia bisa, tapi itu mungkin di keadaan-keadaan tertentu aja. Dia suka memberikan suatu mengawali suatu pembicaraan gitu ya dengan orang-orang baru yang dia temuin, itu secara casual aja yang aku ngerasain gitu. Oke, aku bakal ulik ya niatnya dia. Oke, ke kamu tuh seperti apa nih yang datang dalam waktu dekat ya, niatnya dia seperti apa. Oke, satu lagi. Oke ya, aku ngerasain dia ini kayak niatnya sebenarnya niat yang baik ya. Ada satu hal yang ingin dia kayak semacam rasa kayaknya ini bagus untuk aku jalin suatu hubungan dengan kamu. Ada suatu hal yang baik dan positif ketika dia datang ke kamu gitu. Makanya energinya kamu itu kayak yang tadi aku udah bilang ya, kalau kamu itu bukan suatu hal yang baik untuk dia, tidak menguntungkan dia, atau bukan termasuk yang standar dia mencari suatu pasangan kayak gitu-gitu, dia nggak akan banyak buang-buang waktu di situ gitu. Paling kalaupun dia energinya kemana-mana itu kadang tuh kayak cuma tes ombak aja, kayak gimana kabar ini ya segala macam, cuma menjalin hubungan bentar dia cabut lagi energinya ke yang lain untuk memaintain relationship dengan beberapa orang yang menguntungkan dia gitu sebenarnya. Oke, kemudian di sini ada Three of Pentacles ya. Oke, terlihat ya. Kemudian di sini ada Guardian of Swords ya. Dan di sini ada Guardian of Cups. Oke, jadi aku ngerasa di sini dia itu niatnya ke kamu tadi ya. Sebenarnya dia pengen membuat suatu hubungan yang win-win lah keadaannya, tidak saling merugikan dengan kamu. Aku ngerasa dia ketika sama kamu itu kayak memberikan suatu hal yang positif di hidup dia
mungkin di karakter dia juga gitu, entah dia ngerasain kayaknya cocok gitu kalau misalnya kita kerja sama sesuatu gitu, atau memang hal yang dia ngerasa ini hubungan yang bagus untuk di maintain secara long term gitu. Dan aku ngerasa di sini dia ada hal yang ingin dia kayak semacam apa ya, ajak ngobrol kamu lah gitu. Aku ngerasain ya kayak ada suatu hal yang secara jujur dia ingin katakan ke kamu, dan ini aku ngerasainnya kayak pembawaan yang positif sih, pembawaan positif untuk mungkin dia pengen tahu cara berpikir kamu terkait satu hal atau gimana, itu cocok nggak sama dia. Dan dia juga ngerasa kayak ada hal yang perlu diomongin di antara kalian berdua, ada hal yang ingin dia jujur mengutarakan ke kamu juga. Dan aku ngerasain ada apa ya, keterikatan emosi gitu, keterikatan emosi dia sama kamu. Itu niatnya dia juga kenapa datang ke kamu. Ada hal yang dia ngerasa kayak apa ya, sangat empati, peduli sama kamu. Ada hal yang dia ingin curahkan perasaannya ke kamu gitu. Mungkin tadi ya dari apa yang ingin dia jujurin ngomong sama kamu gitu. Aku ngerasa di sini pengennya dia ini apa ya, suatu keadaan yang nggak merugikan satu sama lain ketika dia datang ke kamu juga. Semoga itu jadi suatu hal yang baik gitu, suatu hal yang baik untuk dua sisi, kamu dan dia gitu. Aku nggak ngelihat kayak ada kesan-kesan pembawaan yang tadi ya, walaupun dia bisa memanipulasi keadaan, memanipulasi orang, atau hal-hal yang tadi dark side-nya dia sendiri, shadow side-nya dia. Aku ngelihat di sini nggak ada pembawaan yang negatif untuk ke kamu secara niatnya dia datang ke kamu. Oke, baik, aku bakal kasihin ya untuk selanjutnya saran nih ya, saran percintaan untukmu ya. Pal nomor 1, saran percintaan untukmu, pal nomor 1. Oke, di sini ada I'm willing to see my sameness with others. This opens my awareness to oneness. Jadi aku saranin untuk kamu ketika dia nanti ngubungin kamu, ya ibaratnya terbuka aja. Kan aku tadi udah bilang dia pembawaannya itu memang kayak apa ya, kalau untuk ngomong tuh pembawaan yang casual, yang santai-santai. Jadi aku saranin kamu juga hindari dulu lah hal-hal yang berbau apa ya, kayak berbau terlalu dalam untuk ngomong sesuatu hal sebelum dia yang mengawali itu. Aku nggak saranin untuk kamu langsung pembawaannya kayak, jadi kamu datang ke aku pengen hal yang apa, berbau komitmen apa enggak, hal-hal yang tiba-tiba kamu pengen ngejudge di awal secara kilat, itu nggak perlu. Jadi bawa santai aja gitu. Dan aku ngerasa di sini apa ya, ada baiknya kamu tuh kayak ya ikutin aja lah ya flow-nya ketika dia berbicara. Karena kalau dia nggak sampai di satu titik dia ngerasa nyaman dan aman untuk berkomunikasi sama kamu, ngerasa kayak nggak diterima sama kamu, susah untuk mengutarakan hal yang tadi, yang secara jujurnya tuh apa gitu, yang ingin dia sebenarnya sampaikan ke kamu gitu kan. Niatnya dia untuk ngubungin kamu kan ada tadi gitu ya. Aku saraninnya seperti itu. Satu lagi aku bakal kasihin kamu saran percintaan untuk pal nomor 1. Oke. Ya. Di sini ada the more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. Jadi aku saranin sama kamu untuk jadilah diri kamu sendiri. Ketika kamu mulai komunikasi sama seseorang gitu juga ibaratnya bawa secara positif gitu. Apalagi kamu misalkan baru memulai komunikasi, aku rasa biarkanlah orang lain tuh bisa melihat apa yang sebenarnya di diri kamu itu, hal yang indah untuk terlihat, hal yang baik untuk
ibaratnya kayak semacam dipancarkan ke orang lain. Misalkan emang kalau emang dasarnya kamu orangnya sangat empati, ya biarkanlah kamu jadi pribadi yang empati, nggak perlu kayak sangat sangat kamu sembunyikan, karena kamu mungkin sebelumnya komunikasi sama dia, kamu udah memancarkan hal yang baik gitu ke dia, tapi dia malah entah kemana gitu. Jadi kamu nggak pede lagi untuk jadi diri kamu sendiri yang dulu. Nggak perlu seperti itu, tetap jadi diri kamu aja yang seperti biasanya, seperti apa hal yang baik, potensi hal yang baik dalam diri kamu itu kan bisa jadi kayak semacam potensi hubungan kalian. Kalau misalnya kan memang dia ngerasa oke dan nyaman sama kamu, ya itu berarti kan cocok sama kamu. Jadi nggak perlu ada yang disembunyikan, jadilah diri kamu yang apa adanya, jadilah diri kamu yang real gitu. Aku ngerasa ada baiknya kamu kayak semacam pede gitu dengan diri kamu sendiri ketika ngomong sama dia. Yang tadi aku udah bilang ya, dia itu pembawaannya, pribadinya sangat kuat, karakternya kuat banget, strong. Ketika kamu mulai tiba-tiba redup gitu ya, karena kamu ngerasa aduh nih aku apa sih gitu ya, aku kan orang jelata gitu, nggak sepadan sama Prince kayak gitu. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak insecure itu kamu kesampingin dulu lah. Itu ibaratnya bukan saatnya lah, apalagi kalau misalkan kamu baru berkomunikasi, itu bukan saatnya lah kalau kamu melakukan hal-hal seperti itu. Lagi pula nggak perlu ada yang nggak dipedein juga tentang diri kamu gitu ya. Diri kamu ya seperti ini, ya terimalah gitu. Ketika kamu mulai kayak meragukan apa yang diri kamu sebenarnya, warna kamu sebenarnya gitu ya, menurut aku apapun yang kamu pakai, seindah apapun itu, semahal apapun itu kelihatannya nggak akan bagus, nggak akan cantik, nggak akan wow. Karena menurut aku hal yang paling penting ketika kita menghadapi seseorang itu adalah rasa percaya diri kita gitu. Percaya diri dengan apa diri kita yang sesungguhnya, apa yang kita katakan, apa yang kita utarakan gitu. Nah, nanti aku saranin untuk jadi diri kamu yang sebenarnya, yang sesungguhnya, pede untuk mengutarakan sesuatu, pede tentang diri kamu, pemikiran kamu, pede gitu ya. Oke. Itu yang aku saranin untuk kamu. Oke, untuk pal nomor 1 ya, di sini aku ngerasa untuk birth chartnya ada Aquarius, ada Capricorn, Virgo, Taurus, ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries juga ya. Oke, di sini tadi udah ya, Aquarius, Libra, Gemini juga udah. Di sini strongnya di Aquarius, Capricorn, Aries. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di-like dan subscribe. Dan kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain juga bisa langsung ya klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana nanti kamu bisa tahu ya untuk list harganya seperti apa dan paketnya seperti apa yang bisa kamu pilih. Oke, kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye-bye. Oke. Ini benar-benar benar-benar maskulinnya strong banget untuk file nomor 1. Aku rasa memang karakter itu penting banget ya, apalagi ketika kamu ngadepin orang yang punya karakter yang kuat banget seperti ini. Jangan sampai kayak kalah energi sama dia, karena seperti yang tadi aku udah bilang, dia mencari orang yang setara. Kalau dia prince, dia nyarinya ya princess gitu. Kalau kamu udah kayak melempem di awal duluan, ya kamu kayak semacam dia ngerasanya kayak gak setara sama dia gitu, yang aku rasain. Jadi ya semoga kamu bisa
menjadi princess gitu ya untuk file nomor 1. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. Trickster ya, siapa yang akan datang dalam waktu dekat untuk file nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Oke, light attributes-nya transcending convention, stuffiness, and predictable behavior. Shadow attributes-nya manipulating others through duplicity. Oke. Baik, jadi aku ngerasa ya dia itu pembawaannya tuh orang yang fun gitu, aku ngerasa fun, suka apa ya, humoris gitu ya, yang suka ngerjain orang-orang, mungkin yang kayak tipikal orang yang suka prank-prank, atau mungkin hal-hal yang berbau dengan kayak sulap-sulap gitu ya, juga kadang dia suka kayak memberikan kayak semacam jokes-jokes seperti itu. Aku ngerasa di sini kayak dia ini pembawaan yang pintar ya, pintar untuk kayak memberi kayak semacam apa nih ya, provokasi ke orang-orang gitu. Aku ngerasa dia ini sangat lihai gitu loh, lihai untuk ketika dia mengutarakan pendapatnya gitu ya. Agak berbeda dengan file nomor 1 tadi itu, karena dia punya kayak semacam energi ya, aura pemimpin gitu yang memang politikalnya tuh tinggi gitu aku ngerasanya. Kalau yang di sini aku ngerasa kayak main gamesnya itu ketara. Dia ini bukan orang yang apa ya, kayak punya yang tadi ya, title keluarga yang bagaimana, strong kayak gimana gitu ya, yang dia kayak di keluarga terhormat atau apapun, enggak hal-hal yang berbau gitu. Tapi memang dia ini emang apa ya, orangnya playful gitu, humoris, playful, kayak iseng-iseng ya. Kadang tiba-tiba kalau itu jadi bom meledak, dia langsung udah lari duluan sendiri, atau enggak ya senang aja memberikan suatu sensasi, hal atau pengaruh ke orang lain. Aku ngerasa dia ini yaitu ya, kalau aku lihat pribadinya tuh kayak fun gitu, fun, cheerful. Kamu ketika ada dia itu seru gitu keadaan, jadi banyak ketawa-ketawanya. Aku ngerasa dia ini kayak apa ya, orang yang suka isengnya itu lumayan tinggi gitu, yang untuk bisa menghibur dirinya atau orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Jadi agak caper menurut aku orangnya. Terus aku ngerasa cirinya dia tuh kayak apa ya, kayak semacam suka apa ya, kayak apa sebutannya, masa menyesatkan. Iya, suka memberikan tanda-tanda sinyal-sinyal yang mix gitu. Kadang kamu nggak ngerti dia tuh sebenarnya tuh misalkan punya perasaan nggak sih sama kamu, atau ternyata itu memang iseng-iseng aja. Misalkan dia ngomong, kamu mau nggak jadi pacar aku gitu, tapi ngomong sambil hahaha, kamu tuh ngeliatnya kayak semacam apaan sih gitu kan, apaan sih nih orang, beneran gak sih dia nanyain itu, beneran atau dia cuma iseng-iseng doang. Jadi ada hal yang berbau dengan mix sinyal gitulah dari dia, yang kadang kamu ngerasanya apaan ya, kayak kurang bisa kamu ngertiin gitu, secara abstrak gitu dia berkomunikasinya kadang gitu. Dan aku ngerasa dia kayak apa ya, pembawaan orang yang suka menyukai hal-hal yang gak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Aku ngerasa kayak ketika dia kayak misalkan ya menyesatkan orang gitu, misalkan tadi kayak ketika misalkan dia ngomong, ya kamu gak mau jadi pacar aku, terus kamunya bilang, nggak mau sama kamu, kamunya orangnya playboy sih, misalnya seperti itu. Dia cuma hahaha, itu tadi aku coba bercanda. Terus ya kamunya malah kayak padahal udah kayak ngomongnya serius banget. Itu tuh dia ada apa ya, kayak mengambil sensasi dari keadaan-keadaan yang iseng itu gitu. Dia suka ketika orang lain kayak masuk ke jebakannya dia, atau
terlihat mungkin lebih bodoh daripada dia, atau terlihat konyol selain dia yang biasanya konyol gitu kan. Jadi dia suka punya apa ya, ngerasain kayak semacam feeling yang ya seperti itu ya, kena kamu kan gitu, kena prank kan kamu kan, kayak semacam gitu. Dia seneng gitu. Aku ngerasain kayak pembawaan yang apa ya, yang sangat unpredictable. Kamu susah untuk tahu ngeprediksi sebenarnya pikiran dia apa, perasaannya dia apa gitu. Aku ngerasainnya. Oke, baik, aku lanjut ya. Aku pengen tahu nih energinya ya. Energinya untuk file nomor 2, siapa yang akan datang dalam waktu dekat. Di sini ada Seven of House ya. Oke. Kemudian di sini ada Pisces. Halo Pisces, mungkin kamu juga dealing dengan dia yang berchartnya ada Piscesnya. Dan di sini ada South Node. Oke, baik ya. Aku ngerasain ya energinya dia ya. Energinya dia ini energi yang apa ya? Energi kayak semacam ketika dia melakukan sesuatu itu sebenarnya berdasarkan apa yang udah pernah dia dapatkan dari orang lain gitu. Aku ngerasainnya, biar orang lain tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan dulu, yang dia apa ya, kayak semacam biar orang lain bisa merasakan apa yang dia imajinasikan, apa yang udah pernah dia pikirin, tapi itu dia coba apa ya, kayak semacam limpahkan ke orang lain gitu, biar orang lain tuh kayak semacam nge-share itu ke orang. Jadi energinya dia tuh apapun yang terjadi dia di masa lalu itu nge-trigger dia untuk nge-share hal tersebut ke orang lain, dan itu terkait tentang tadi ya, apa yang dia rasain, apa yang dia pernah imajinasikan terkait itu gitu. Jadi kayak contohnya misalkan dia itu punya imajinasi ketika kamu ulang tahun nanti kamu di prank, diikat di pohon mana, mungkin kayak gitu. Nah, dia itu imajinasiin apa yang dia pikirin dan dia lakuin itu ke kamu atau ke orang lain. Jadi ada hal yang dia share-nya itu share apa yang udah pernah dia pikirin dulu atau udah pernah dia alami dulu gitu. Pembawaannya seperti itu, kayak biar orang lain ngerasain apa yang aku rasain. Itu energinya yang aku tangkap. Oke, aku pengen langsung aja ya ke cirinya ya. Cirinya siapa yang akan datang dalam waktu dekat, cirinya lagi. Oke, baik. Oke, aku ambil dulu ya. Oke, aku ngerasain dia itu apa ya, orang yang kayak nggak percaya akan cinta yang tulus. Jadi dia nggak mau dealing lah sama hal yang berbau terlalu perasaan atau cinta-cintaan gitu. Dia kayak apa ya, kayak ngesampingin itu. Dia orang yang gampang bosan gitu, gampang boring gitu dengan keadaan. Aku ngerasainnya. Oke, di sini ada Eight of Swords ya. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Oke. Kemudian di sini ada Three of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Kok seven? Ini nine of Pentacles. Oke.
Baik ya. Oke. Aku ngerasain di sini dia itu pembawaan yang udah pernah dikecewakan sebelumnya terkait tentang percintaan, dia udah pernah ditolak gitu, udah pernah ditolak aku ngerasain. Dan dia di sini kayak semacam apa ya, karena dia udah pernah ditolak, pernah disakiti, dia itu pengen kayak semacam membuat apa ya, semacam ajang gitu kali ya, biar dia punya banyak pilihan yang lain. Jadi dia tadi ya nggak mau ambil satu, misalkan ya itu ya, kayak semacam hubungan romance dengan misalkan kamu atau siapapun gitu, karena dia pada dasarnya itu dia nggak percaya akan adanya cinta yang tulus. Dia juga pernah disakiti sebelumnya, udah pernah kayak semacam ditolak sama orang, aku ngerasain ini kayak gitu. Dan dia pengen, karena dia udah pernah ditolak, dia pengen kayak semacam apa ya, energi yang berbalik gitu, kayak semacam balas dendam yang dia ngerasain aku oke kok gitu, masa sih kamu nolak aku, kok dulu aku digituin, lihat nih aku tuh oke, banyak orang yang mau sama aku. Nah dengan kayak semacam ada kayak pembuktian kayak gitu, dia yaitu kayak semacam ngekolek orang-orang yang mau sama dia, kayak semacam ada koleksi lah gitu, nih orangnya banyak yang mau sama aku, kayak semacam kayak gitu. Dan di sini dia itu kayak apa ya, karena udah pernah ditolak sebelumnya, dia kayak merasa keadaan suatu hubungan kayak gitu itu pembawaannya itu pasti kalau nggak ditolak ya nolak, dan dia lebih baik nolak daripada dia ditolak, kayak semacam gitu pembawaannya. Dia kayak apa ya, mudah tersakiti gitu dengan apa yang udah pernah terjadi dulu. Dan aku ngerasa itu tuh sampai kayak semacam repeat gitu ya, kayak repeat memories itu selalu ada di pikirannya dia, dan itu selalu menyakiti dia. Apa yang sudah terjadi, udah pernah terjadi sama dia itu terus menghantui dia, kayak nggak bisa lepas dengan itu. Dan dia di sini aku ngerasain lebih ngerasa aman kalau dia sendiri aja. Lebih baik dia itu single dan happy dengan punya banyak pilihan percintaan, hubungan gitu ya, tanpa harus sangat berkomitmen. Dia lebih ngerasa amannya seperti itu gitu. Yang tadi ya aku udah bilang, kita dealing sama orang yang ya itu kayak semacam punya luka batin tersendiri gitu. Dan luka batinnya bisa ketika dia masih kecil, atau memang di sisi inner childnya dia itu yang tersakiti, walaupun misalkan apa ya, bukan pas waktu dia masih kecil itu kejadiannya. Jadi sisi inner childnya dia tersakiti oleh keadaan yang pernah dia alami sebelumnya. Oke, aku bakal langsung ya ke niatnya dia ya, ke kamu. Oke, niatnya dia datang ke kamu nih dalam waktu dekat apa? Paul nomor 2. Oke, di sini ada Explorer of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Six of Swords. Oke. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Oke, baik ya. Jadi aku ngerasa dia itu kayak semacam apa ya, ketika sama kamu dia ngerasa kayak apa yang terjadi sama kamu sama dia itu kayak di keadaan yang sama. Dia kayak selalu ada yang repeat memories terkait apa yang terjadi di dulu gitu ya, di keadaan dia dulu. Dan dia ngerasain gitu ya, sama kamu pun ada hal yang kayak belum selesai juga. Jadi dia tahu ini hal yang sudah lama
terjalin gitu. Kemungkinan besar hubungan kalian ini bukan orang yang baru kenal gitu, tapi udah kenal, mungkin udah bertahun-tahun gitu ya, udah sekian tahun, udah saling kenal gitu, udah saling tahu gitu ya. Tapi ya ini kamu lihat sendiri, dia keadaannya dia ngerasa amannya, nyamannya tuh sendiri, dan dia ngerasa kayak ada hal di diri kamu yang terikat gitu sama dia, yang dia tahu kalau sama kamu itu nggak ada hal yang cuma berbau dengan casual aja gitu. Dia pasti tahu kalau sama kamu pembawaannya pasti ke arah yang bisa jadi harus berbau komitmen lagi, sedangkan dia nggak siap terkait tentang itu. Dan ini kayak semacam apa ya, pikiran yang menghantui dia juga sama gitu ya, terkait tentang apa yang udah pernah dia rasakan, kesakitan di masa lalu yang dia udah pernah disakiti secara percintaan ya. Dia nggak percaya tentang cinta yang tulus dari seseorang juga, dia nggak mau dealing lah terkait tentang cinta-cintaan. Dan kamu itu kayak semacam apa ya, kayak apa ya, ada kayak hubungan di kalian itu yang kayak step by step banget, step by step, dan dia ngerasa kamu udah kayak semacam gak terlalu kayak mengharapkan dia lagi, kayak apa ya, kayak melepaskan dia gitu, yang dia rasa. Dan dia itu kebayang gitu ya, kebayang ketika nanti kamunya udah enggak menjadi salah satu pilihan tadi ya di Seven of Cups-nya itu kayak semacam ada hal yang kayak nggak relanya dia kalau kamunya pergi gitu. Aku ngerasain kalau dia itu sebenarnya ada deep down gitu di dirinya dia, mungkin juga di bawah alam sadarnya, tapi aku ngerasa ini semacam pikiran dia sih, kalau dia ngerasa kayaknya kamu inilah orang yang sebenarnya dia harapkan untuk jadi jadi kayak semacam pasangan untuk dia, meskipun dia nggak percaya. Jadi kayak diri dia kayak kebelah gitu ya, yang kayak setengahnya tuh nggak percaya cinta, pokoknya aku pengennya sendiri aja segala macam gitu, tapi ada kayak setengahnya lagi lah ya gitu, kayak semacam percaya tentang apa yang udah pernah kamu offer mungkin ke dia, atau dia percaya adanya cinta yang tulus dengan pribadinya kamu gitu. Tapi ya lagi-lagi ya, itu kayak semacam pertempuran dalam diri, pertempuran secara logika juga gitu. Aku ngerasain akhirnya dia kayak pengen apa ya, kayak apa ya, narik kamu lagi untuk mau kita coba nggak ya gitu, kayak ada hal kayak gitu, makanya dia mau datang ke kamu lagi gitu, kayak pengen ada hal yang kita ini punya takdir yang sama nggak ya gitu. Dia pengen tahu gitu, dia pengen kayak semacam mengkonfirmasi dengan apa yang udah pernah dia pikirin tentang kamu, apakah betul gitu. Itu niatnya dia. Jadi kayak walaupun orangnya seperti ini gitu, aku ngerasainnya ya, tapi aku rasa ketika dia datang, niatnya dia ini nggak merugikan kamu sih, tapi dia pengen tahu gitu, kayak semacam apa ya, jangan pergi dulu, bener nggak kita nih gitu, bener nggak kamu ada feel something nggak sama aku gitu, kayak ditarik kayak gitu, kayak semacam apa ya, dia kayak pengen nyoba kali ini universe ngebuat kamu sama aku jadi pasangan nggak, ada kayak pembawaan seperti itu. Tapi di sini memang pendekatannya aku lihat ya nggak banyak secara pendekatan perasaan gitu. Jadi kalaupun nanti akhirnya dia datang ke kamu, pembawaannya tuh bener-bener slow banget, komunikasi ya
jokes mungkin ya, dia pembawaan komunikasinya kurang dewasa, jadi mungkin semacam immature ways dia komunikasi sama kamu ya, dengan ya iseng-isengnya dia, jokes-jokesnya dia gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang dia pengen kayak semacam yakini lebih dari pikirannya dia. Ada semacam keterikatan sama kamu apa enggak ini sebenarnya gitu. Ada hal yang tetap terikat nggak di antara kita? Ada hal yang kamu masih inginkan nggak dari aku? Dan aku ketika nanti hubungan sama kamu juga ada semacam feel yang beda nggak? Kayak cek ombak gitu ya modelnya ya. Tapi cek ombaknya aku nggak bisa bilang ini secara negatif sih, karena ya menurut aku dengan luka batinnya dia dulu, dengan kecewaan dia yang dulu, dan dia akhirnya datang lagi ke kamu dan kayak ya semacam cek ombak model kayak gini, itu sebenarnya kayak semacam mengkonfirmasi perasaannya dia dan kamu juga. Bener nggak sih kita ada something gitu ya, kayak semacam pengen tahu lah, ada kayak semacam kesempatan yang kedua lah seenggaknya. Oke, aku bakal kasihin kamu ya saran percintaan untuk file nomor 2. Saran percintaan untuk file nomor 2. Oke. Ya. Di sini ada my genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Jadi aku saranin kamu untuk ketika nanti dia datang gitu ya, pembawaan kamu ke dia slow aja, karena dia nervousan ketika kamu udah kayak ada sign awas anjing galak gitu ya. Ketika dia datang itu agak susah untuk ngebuat dia ngerasa kalau misalkan ada hal yang perlu dia lebih mengerti tentang kamu. Kalau ternyata udah ada sign awas anjing galak gitu ya, ketika dia baru mau jalan gitu ya, belum masuk rumah kamu aja udah awas anjing galak gitu, kayak sign red flag dari kamu, karena kamu gak mau tersakiti atau takut gitu ketika dia datang. Aku rasa itu kayak ngebuat jalannya itu jadi gak mulus. Jadi ada baiknya ya, yang aku udah pernah bilang ya, open to receive aja. Lihat aja orang, ketika orang datang ke kamu, kalau punya niat baik atau buruk itu bakal terasa juga sama kamu. Kamu tahulah kapan harus memastikan healthy boundaries untuk mereka. Tapi bukan berarti tidak memberikan kesempatan untuk dia misalkan mengutarakan atau just say hi sama kamu. Menurut aku nggak perlu sampai se-ekstrim itu gitu. Dan aku ngerasa kayak ketika kamu mencoba kayak mengerti seseorang gitu ya, dengan cara cinta gitu. Menurut aku pengertian itu berlandaskan cinta gitu. Cinta ya nggak perlu hal yang kayak cinta romance atau apa, tapi kayak gimana ya, ketika kamu hidup di dunia dan kamu melihat dunia itu berlandaskan hal yang berbau cinta gitu ya, bahkan ketika kamu diterpa angin pun rasanya happy banget gitu, padahal itu mungkin bukan seseorang gitu. Ketika kamu melihat warna kuning di korden ya, seperti aku sekarang gitu kan, kamu ngerasa happy karena warnanya bagus ya gitu. Dan itu pun terjadi ketika ada orang yang datang ke kita gitu. Kamu mau welcomein atau enggak, menurut aku ya lihat aja gitu. People change, menurut aku nggak perlu ada yang nggak di welcomein, kecuali misalkan ada hal yang kamu rasa dia itu membahayakan diri kamu dan keluarga kamu gitu. Menurut aku itu ya, kalau kamu mau langsung tulis awas anjing galak ya, ditutup gitu pagarnya, nggak boleh masuk rumah, it's okay gitu. Tapi aku rasa orang ini akan membantu journey kamu juga. Jadi ada baiknya kayak buka lah
gitu ya, pintu kamu gitu ya, bukalah pintu kamu, suruh masuk aja di teras, nggak perlu masuk ke dalam rumah ibaratnya kayak gitu ya, just say hi gitu ya. Dan coba aja lihat, memang tes aja apa kamu punya perasaan juga ke dia gitu. Ketika dia datang itu juga bisa nge-confirm apa yang kamu rasakan gitu. Oke, jadi nanti ketika kamu tahu lah ya menghadapi seseorang gitu ya, akan ada baiknya di situ kamu juga menyadari, oh ternyata aku begini ya, ketika aku dijahatin orang begini ya, ketika aku lagi waspada begini ya, oh ketika aku penuh dengan cinta aku begini ya. Di situ kamu kayak semakin apa ya, ketika kamu dealing sama orang lain, terusnya di situ kamu kayak jadi punya pengetahuan atas diri kamu sendiri juga. Oh ternyata kalau aku disakiti sama orang lain, ternyata aku begini ya bawaannya ya, ternyata aku bisa berubah tiba-tiba jadi singa gitu. Ketika aku lagi dihianati seseorang begini, ternyata ya aku tiba-tiba aku jadi monster apa gitu tiba-tiba gitu kan. Jadi kayak apa ya, interaksi kita ke orang lain atau siapapun yang datang ke hidup kita itu juga membantu terkait diri kita sendiri menurut aku. Jadi di situ aku saranin untuk ketika dia datang kayak ya udah kayak tuan rumah yang welcome gitu, tapi nggak perlu masukin ke ruang tamu ya. Kalau kamu ngerasa nggak aman tentang dia ya, kamu mungkin bisa ya bukalah di teras kamu, ibaratnya kayak gitu, mau ngomong-ngomong di teras sama kamu lah di situ. Tapi aku ngerasa dengan adanya dia nanti datang itu bisa kayak semacam membuat closure buat kamu, atau ngeclearin apa yang udah pernah terjadi. Itu bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada I cherish every cell in my body. Jadi, aku saranin kamu untuk ketika dia datang nih ya, menerima semua hal yang ada di diri kamu, apalagi secara appearance kamu, body kamu ya. Ibaratnya kamu ngerasa, oh dia nggak mau sama aku mungkin karena aku kurang cantik ya, oh mungkin karena aku kurang seksi, oh mungkin karena aku a i u e, oh mungkin karena mata aku gimana, hidung aku gimana, bibir aku gimana, rambut aku gimana. Nggak perlu gitu. Aku ngerasa di sini yang tadi aku udah bilang kan, kita itu dealing sama orang yang punya luka batin. Jadi mau kamu bentuk kayak macam apa nih, Luna Maya, apalagi yang cantik-cantik, Raisa, siapa lagi ya, yang cantik-cantik lah gitu, yang cakep-cakep, itu sebenarnya nggak akan ngebantu dia dengan pembawaan kayak gini sih gitu ya. Ini kayak semacam hal yang bukan terkait tentang kamu, tapi dia gitu. Jadi jangan terlalu kayak menyalahkan dengan mungkin karena aku kurang cute, mungkin karena aku kurang seksi, mungkin karena aku kurang cantik. Itu semacam hal yang berbeda gitu. Ini dia bermasalah dengan diri dia sendiri, dan kamu nggak perlu kayak jadi ngerasa insecure sendiri dan kayak menyalahkan diri kamu tuh bentuknya seperti apa. Nggak perlu sampai kayak gitu ya. Cintailah diri kamu ya. Mau kamu itu ibaratnya ngerasa kayaknya emang karena dia bilang aku nggak cantik deh kak, dia udah pernah bilang itu ke aku nggak cantik, bukan urusan kamu, itu urusan dia. Itu soal tentang selera. Kalau dia misalkan seleranya dia ngerasa cantik itu bentuknya kayak trapesium, kalau kamunya bentuknya segitiga, yang nggak perlu dipaksain lah gitu. Itu selera gitu ya. Jadi semoga bisa diterima dengan baik. Oke. Baik ya, di sini untuk birth chartnya aku ngerasa di sini ada Pisces, ada Libra, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Scorpio,
Pisces, Cancer. Oke. Di sini strongnya di Pisces sama di Libra. Ya. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana nanti kamu bisa memilih ya untuk paketnya. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, aku ngerasa dari tadi sejauh ini untuk niat-niatnya semuanya pada gak berniat buruk ya gitu, walaupun yang tadi aku udah bilang ya, yang datang orangnya strong, yang ini dia penuh dengan luka batin tapi pembawaannya happy ya tampak keluarnya ya, dan kelihatan kayak player yang gimana sih gitu ya, tapi niatnya sebenarnya nggak ke arah yang nggak baik aku rasa. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? File nomor 3, Rebel. Oke, light attributes-nya kita baca bareng-bareng. Challenges authority to affect social change, reject spiritual system that do not serve inner needs. Shadow attributes, reject legitimate authority out of anger, rebel out of peer pressure or fashion. Jadi kalau aku ngelihat gini, dia emang pembawaan orang yang pemberontak gitu ya. Mungkin kalau di keluarganya dia itu tuh yang beda sendiri, yang bandel sendiri, atau mungkin di sekolah kamu atau di lingkungan kamu dia ini yang paling gak nurut dengan segala macam aturan. Mulai dari mungkin di sekolah kamu tuh yang suka disetrap di luar, yang suka gak ngerjain PR, yang suka melakukan hal-hal luar dari ketentuan lah gitu ya. Aku ngerasainnya dia ini kayak tipikal orang yang pembawaan orang ya punya agama di KTP tapi dia nggak ngelakuin itu, misalkan kayak gitu. Jadi kayak orang yang punya pemikiran dia sendiri, orang yang lumayan idealis, orang yang suka kritis gitu dengan keadaan peraturan-peraturan yang ada, entah itu peraturan sekolah, masyarakat, peraturan universitas atau kantor atau apapun. Dia mempunyai jiwa yang free spirit gitu modelnya. Dia free spirit, dia punya semacam critical mind terkait tentang hal-hal yang berbau dengan sosial. Dia orang yang sangat gak peduli dengan title kayak file nomor 1 gitu. Aku ngerasa kayak dia gak suka terkait tentang sistem-sistem yang ada. Biasanya kalau ibaratnya pembawaan kayak gini juga sebenarnya ada lah ya, pembawaan kayak anak-anak indigo yang suka gak ngerasa fit dengan sistem masyarakat, fit dalam suatu peraturan gitu. Aku ngerasa ini dia orang yang sangat casual banget gitu ya, dia nggak peduli lah, nggak peduli dengan yang tadi ya, yang harus terkait kalau punya temen harus enggaknya titlenya apa gitu. Dia juga nggak peduli terkait tentang hal yang menurut dia itu merugikan banyak orang, dan dia tidak tertarik untuk hal-hal yang berbau dengan benefit untuk diri dia sendiri. Jadi dia benar-benar pembawaannya itu kayak low key tapi pikirannya tuh sharp banget gitu. Dia itu pembawaannya tuh sangat, menurut aku kayak pintarnya tapi sangat idealis. Jadi kadang suka merugikan diri dia sendiri, keluarganya, orang-orang sekitarnya itu jadi
sampai geleng-geleng gitu. Mungkin yang tadi ya, misalnya di sekolah nggak dibolehin rambutnya gondrong, dia kira rambutnya gondrong gitu. Di kantor nggak dibolehin pakai jeans, dia pakai jeans kayak gitu. Ada hal-hal yang dia ngerasa apa sih, nggak make sense banget sih kayak gitu. Peraturannya nggak oke banget sih. Dia itu soalnya kayak orang-orang yang lumayan apa ya sebutannya ya, anarkis gitu ya. Ada hal yang sebenarnya pengen dia ubah menurut aku, jadi kayak keinginan untuk mengubah suatu hal yang tidak, menurut dia udah nggak fit lah untuk dilakuin, atau memang nggak baik untuk dijadikan suatu peraturan. Kayak pembawaan orang yang apa ya, kalau kalian ngelihat film-film kayak di Pirates of Caribbean gitu ya, ya pembawaannya gitu, kayak Pirates-nya itu kayak model free spirit, pemberani gitu ya. Dan dia itu orang yang apa ya, kayak semacam berkobar dengan apa yang dia ngerasa itu benar gitu ya. Dia bakal kayak mati-matian di situ. Aku ngerasain ini pembawaannya dia juga sebenarnya mengkritisnya itu nggak melulu terkait tentang pakai mulut gitu ya, tapi ini juga bisa semacam kayak dibentuk ekspresi, entah itu akhirnya dijadikan apa ini, lukisan di jalan gitu ya, atau apa sih namanya, hal-hal yang bisa dibuat semacam art itu bisa terjadi, entah itu akhirnya jadi tulisan, juga bisa puisi. Orang-orang yang sangat kritis pikirannya, tapi dia kekhawatiran terhadap apa yang dia lihat terhadap lingkungan masyarakat, dia tumpahkan ke satu bentuk karya, itu juga bisa. Oke, aku ngerasain kayak apa ya, dia sangat sensitif terkait tentang pertumbuhan kayak manusia tuh seperti apa, developmentnya seperti apa yang terjadi di masyarakat. Dia tuh sensitif terkait itu. Jadi kayak aku ngerasa banyak hal, persepsi gitu yang sebenarnya secara profesional dia bisa kerjakan gitu ya, kayak akhirnya dia jadi semacam tadi ya, penulis atau mungkin pelukis, atau mungkin juga dia buat kayak semacam graffiti gitu kan ya, artis model kayak gitu, artis kayak gitu yang melakukan kayak semacam kreatif work atau project gitu. Aku ngerasa kayak orang yang mempunyai pemikiran idealisnya sendiri, bahkan ketika dia misalkan yang tadi ya, KTP-nya agamanya apa, tapi dia tetap melakukan hal yang dia rasa ada yang perlu disesuaikan. Nggak perlu kok sebenarnya ngelakuin yang kayak yang A, padahal di agama ngomonginnya harus lakuin A. Jadi ada hal-hal yang kayak dia pilah-pilah, dia punya pemikiran dia sendiri, atau mungkin bahkan dianya juga orang yang agnostik gitu ya, ibaratnya yang nggak percaya tentang agama tapi dia percaya akan Tuhan, itu juga bisa. Jadi ada hal yang spiritual beliefnya tuh agak apa ya, strong, punya idealis pemikiran dia sendiri gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang biasanya dipikirkan atau dijalankan di masyarakat gitu. Dan apa ya, aku ngerasa kayak orang yang jiwa pemberontak itu kan kayak dia nggak ngikutin kayak zaman, mungkin dari fashionnya dia sendiri, bahkan dia sampai ya udah dari waktu ke waktu ya itu aja terus dia pakainya. Bahkan mungkin dalam event-event tertentu, ketika dia keluar rumah pakai bajunya kayak gitu, ke undangan dia pakai bajunya kayak gitu atau mungkin gayanya seperti itu. Jadi kayak nggak ngikutin arah zaman gitu. Jadi dia kayak punya icon dia sendiri, kayak punya ciri khas dia sendiri gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, orang yang punya strong karakteristik
gitu, dia karakternya strong. Dan aku ngerasa kayak apa ya, bukan tipikal orang yang kerja sebagai kayak PNS atau yang kayak misalkan di kepolisian, TNI kayak gitu, bukan. Ini bener-bener di luar itu, kayak area kayak freelance atau ya tadi artis kayak gitu, art ke arah yang seperti itulah aku ngerasanya. Ada yang aku ngerasa ada pemikiran yang akhirnya dia jadikan suatu bentuk ekspresi. Ada hal yang dia ngerasa perlu dibenahi dan dia mengekspresikannya dengan cara yang berbeda gitu. Orangnya santai, aku ngerasainnya orangnya santai banget dan pikirannya sharp, bener-bener tajam. Aku ngerasainnya kayak gitu lagi. Terus apa ya, kayak dia itu nggak banyak kok, kayak yang tadi ya, sebelumnya itu kan kayak arahnya kan sosialnya tuh punya temen-temen kayak banyak, koneksi sosialnya luas. Kalau ini tuh kayak dia lebih mengutamakan kualitas teman-temannya, walaupun teman-temannya mungkin cuma ada 5 atau 3 kayak gitu, tapi dia sangat strong banget untuk ke teman-temannya itu, menjaga inner circle-nya dia itu strong daripada ke orang banyak. Ke orang banyak itu dia lebih ke arah tadi ya, mengekspresikannya dalam bentuk lain. Jadi kekhawatiran dia akhirnya dia sampaikan dalam bentuk suatu ekspresi, entah itu tulisan, karya, apapun lah, yang akhirnya itu punya dampak ke orang banyak. Tapi ya tetap yang dia maintain cuma inner circle-nya dia gitu, aku ngerasain. Oke, baik, aku rasa kita lanjut ya ke energi dia ya. Energi orang ini, siapa yang akan datang dalam waktu dekat untuk pile nomor 3? Oke, di sini ada Scorpio. Oke, mungkin kamu dealing sama Scorpio ya. Di birth chartnya, kemudian di sini ada, oke, di sini ada South Node ya, dan ada Two of House. Oke, jadi aku ngerasanya di sini ya, untuk pile nomor 3, dia ini kayak punya pemikiran gitu ya di masa lalunya. Sepertinya ini masa lalunya dia, masa kecilnya dia nih, terkait tentang keluarganya dia. Ada hal yang perlu dia korbanin. Kehidupan dia dulu pas satu masa kecil di keluarganya itu nggak mulus. Ada kayak semacam keadaan yang susah banget gitu, kayak ada keadaannya perlu banyak pengorbanan, rasa sakit yang akhirnya harus dia jalani, dan mereka kayak semacam harus apa ya, bertransformasi lah gitu. Yang aku rasa energinya dia itu energi yang sangat apa ya, sangat mengerti gitu terkait tentang apa yang dijalankan ketika di masa lalunya di keluarga itu nggak smooth, perlu banyak pengorbanan satu sama lain. Makanya dia itu bener-bener kayak ngekip inner circle-nya, kemungkinan besar ini keluarganya dia, yang bener-bener dia protect gitu ya, yang bener-bener dia lindungi. Yang aku rasa banyak hal lah di hidupnya dia ngerasa banyak punya rasa syukur lah ya dengan apa yang dia udah rasakan sekarang dengan yang dulu, karena yang dulu itu keadaan yang susah, keadaan yang penuh kesakitan untuk dia di ketika dia di masa kecil. Aku sih ngerasainnya sampai akhirnya di posisi dia sekarang gitu. Kenapa dia sampai sekritis itu? Ya karena kesakitan nih dia dulu gitu, aku ngerasainnya. Terutama di arah keluarga gitu. Ada hal yang
tidak bisa dia punya. Aku ngerasain ada hal yang nggak bisa dia fulfill atau cukupi. Mungkin kayak dulu tuh sampai makan aja mungkin susah gitu. Energinya dia sangat berkorban untuk keluarganya, karena tahu ya keadaan itu kayak apa ya, mereka nggak punya apa-apa ya, cuma mereka punya keluarganya itu aja gitu. Energinya benar-benar penuh dengan pengorbanan untuk bisa mencukupi sesuatu hal, mencukupi keluarganya terutama. Itu energinya mereka. Oke, aku akan lanjut ya. Cirinya ya, siapa yang akan datang dalam waktu dekat, cirinya untuk file nomor 3. Oke ya. Oke, aku ngerasa kayak tipikal orang yang apa ya, reflektif gitu. Orang yang reflektif, aku ngerasainnya. Terus aku ngerasainnya dia memiliki kesakitan di masa lalu yang akhirnya dia buat kayak semacam pembelajaran hidup lah yang aku rasain. Oke, di sini ada Four of Swords ya. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Oke. Oke. Kemudian di sini ada Four of Cups. 4 lagi ya. Di sini ada 2 4 ya. Kemudian di sini ada Prince of Wands, the journalist. Oke. Oke, jadi aku ngerasa gitu ya. Dia ini orang yang tadi udah punya pembelajaran, apalagi terkait tentang percintaan, hubungan kayak gitu ya. Dia udah tahu semua rasa sakitnya, pembelajarannya dalam hidup tuh seperti apa. Dia orang yang sangat reflektif gitu yang aku ngerasain. Dia suka memikirkan kembali, introspeksi dirinya sendiri, dan akhirnya itu ya, mengambil apa yang baiknya dia lakukan, pembelajaran hidup apa yang dia dapatkan. Lumayan apa ya, sangat bijak sih orangnya menurut aku. Kemudian aku ngerasainnya dia itu orang yang sangat apa ya, kalau ngomong tuh nancep gitu karena ngomongnya nggak banyak, tapi sekali ngomong itu benar-benar ngebuat orang tuh kayak tersadar gitu dengan apa yang dia pikirkan. Oke. Dia itu orang yang tadi ya mengekspresikannya mungkin benar ya, di sini ada the painter kan ya, jadi kayak mengekspresikannya dalam bentuk lukisan ataupun dari tulisan sebagai the journalist di sini ya. Aku ngerasain dia itu orang yang udah tau lah rasanya ketika masyarakat kayak kurang welcome dengan dia, mungkin karena di saat dulu mungkin lagi susah-susahnya keadaan keluarganya, dari ketika dia jatuh miskin seperti apa dulu, ketika dia dulu miskin seperti apa, ketika dulu dia susah keadaannya tuh seperti apa, makanya dia kayak sangat kritis. Dan sebenarnya apa ya, pemikiran kritisnya dia ini benar-benar terjadi karena kesakitan dia di masa lalu itu, dari kecil itu yang aku rasain, yang akhirnya dia benar-benar kayak semacam teriakan dia sendiri yang akhirnya dia bentukkan dalam satu ekspresi, yaitu mungkin lukisan ataupun tulisan gitu aku ngerasain. Oke. Dan aku ngerasain di sini dia itu kayak udah tau lah ya bagaimana rasanya nggak diterima dan ditolak, dan dia itu
udah mengerti juga ketika keadaan lagi nggak penuh dengan sensasi dan membuat keadaan itu kayak, kalau ada keadaan bahagia itu dia kayak sangat memerlukan hal tersebut, itu tuh nggak ke arah situ gitu. Jadi kayak dia udah tahu ada keadaan-keadaan yang memang ya udah gitu, keadaannya stagnan, boring, ya itu udah biasa gitu, mau gimana gitu kan. Keadaan dalam satu kehidupan nggak melulu harus kayak penuh dengan gejolak-gejolak apa nih, sensasi percintaan atau hal-hal yang lain gitu. Dia tahu ada saatnya kayak stagnan aja, kayak keadaannya hening aja, kayak hidup ya udah gitu. Kalau emang begini adanya ya udah, kayak ada pembawaan apa ya, bertahan di keadaannya nggak mengenakan buat dia gitu. Aku ngerasainnya dia bisa bertahan untuk keadaan seperti itu, apalagi ketika dia ngerasa itu nggak worth it. Contohnya mungkin kayak ini, misalkan dia bikin lukisan atau dia bikin tulisan, ketika dia harus apa ya, menjual gitu bentuk karyanya, dan orang lain ternyata nggak bisa menghargai, ya dia kayak semacam take it or leave it ya. Walaupun misalkan dia butuh uang tersebut, tapi dia nggak akan memberikannya gitu, kalau ternyata itu nggak, dia ngerasa nggak worth it, atau bahkan mungkin dia ngerasa kayak di apa ya, underestimate orang tersebut, dia nggak akan kasih. Walaupun itu misalkan itu bisa sampai bermiliar atau mungkin triliunan dikasihnya untuk satu karyanya, dia kayak semacam kayak gitu. Jadi kayak ada hal yang dia udah fix tentang itu dan nggak bisa untuk kayak semacam digeser-geser lagi. Orangnya lumayan keras dengan apa yang dia pikirin, kritis banget orangnya, tajam omongannya, dan dia tahu dia itu deserve apa, worth it apa gitu, dia tahu banget gitu. Aku ngerasain dia itu sangat apa ya, dipenuhi dengan pembelajaran yang nggak mengenakan gitu di hidupnya dia, yang dia kayak semacam udah tau lah the ugly truthnya lah ya. Dunia ini nggak seindah yang ada di Disney gitu, apa, kayak tipikal orang yang lumayan realis gitu, orang yang lumayan kayak apa ya, realis memandang hidup. Tapi sebenarnya karena tadi yang aku udah pernah bilang ya, ini kayak semacam ada kayak semacam luka batin di masa kecilnya, imajinasi dia terhadap suatu hal yang tidak mungkin terjadi, hal-hal yang impossible itu sebenarnya deep down itu masih tersimpan, walaupun gak se-strong yang realisnya ini gitu. Imajinasinya dia itu sebenarnya banyak banget gitu, yang dia tekan hal yang impossible gitu, kayak yang berbau kayak di Disney itu kan, kayak yang true love kiss lah, true love lah, happily ever after lah, itu dia ngerasa kayak itu mah nggak ada kayak gitu secara sadar. Tapi secara bawah alam sadar dia sebenarnya sangat menginginkan, dia satu dari mungkin sekian banyak orang yang apa ya, beruntung bisa merasakan sendiri hal yang mungkin di luar dari apa, logika ya gitu. Ada hal yang mungkin magical bisa terjadi kepada dia, yang dia ngerasa kalau dia itu orangnya beruntung. Mungkin tepatnya adalah anaknya beruntung, karena inner childnya dia itu yang juga sangat berharap gitu kan, dengan dia itu menjadi salah satu anak yang beruntung yang bisa beneran misalkan ngelihat unicorn gitu, atau beneran dia merasakan true love
karena dia ngerasa mana ada sih orang yang beneran kayak cinta sejati itu, nggak ada. Hal-hal yang sekritis itu juga ada di pikiran dia secara sadar, tapi di bawah alam sadar sebenarnya dia pengen mendapatkan kesempatan kalau benar itu terjadi, pengen banget dia jadi salah satu yang bisa merasakan hal yang di luar logika tersebut, hal yang magic itu, karena dengan begitu dia ngerasa kayak ada kayak bagian dari diri dia di masa lalu yang kayak healing gitu. Aku ngerasainnya. Oke, aku bakal lanjut ya ke niat dia ya. Niat dia datang ke kamu nih ya. Niat dia datang ke kamu tuh apa? Pile nomor 3. Oke, aku ngerasain kayak apa ya? Casual aja sih, kayak masih di tempatnya masing-masing, kayak pembawaan just say hi gitu. Karena strong banget dia, kayak apa ya, pengen hidup single katanya tuh strong dia. Di sini ada The Empress ya. Oke. Di sini ada The Empress, kemudian Four of Swords, dan di sini ada Nine of Wands. Jadi aku ngerasainnya dia kayak datang ke kamu, sebenarnya dia tetap ya nggak mengarah ke hal yang akhirnya sangat berbau dengan percintaan atau enggak. Dia datang dengan hal yang kayak mungkin bisa kamu dan dia itu kembali berkomunikasi, membantu kalian tuh kayak tumbuh satu sama lain. Mungkin kamu bisa memberikan dia kayak saran yang lebih baik, atau mungkin pemikiran yang membuat dia mungkin terinspirasi untuk membuat suatu karya. Mungkin ada hal yang ibaratnya pengen dia kayak semacam elaborate lagi lah. Ada hal yang perlu dia kayak semacam ulik agar ada suatu hal yang bisa bertumbuh dari situ. Aku ngerasa niat dia itu juga untuk kayak semacam tindakan reflektif gitu kan. Aku udah bilang ya, dia pembawaan reflektifnya, introspeksi dirinya tuh besar. Dia seenggaknya ketika datang ke kamu lagi pengen melakukan hal yang itu, mungkin di diri dia ada hal yang tadi ya yang kurang baik, atau ada hal yang mungkin kamu bisa kasih saran terkait tentang diri dia, atau hal-hal yang lain yang dia perlukan. Seenggaknya dia pengen ada kayak semacam itu, ada kayak semacam masukan untuk pertumbuhan dia sendiri. Yang aku ngerasa ya kayak tetap cuma sekedar itu aja, nggak lebih. Dia nggak akan bawa komunikasi dia ke kamu ketika dia datang ke kamu itu ke arah kayak romantic relationship, itu nggak ada. Ya bener-bener mungkin one time thing gitu ya. Ketika dia ngubungin kamu, ya udah ngubungin kamu, dan ya mungkin hari itu aja untuk ngobrol, besoknya udah hilang lagi, kayak suatu hal yang just say hi gitu. Karena ya itu ya, dia kayak orang yang sangat sibuk dengan pikiran dia sendiri, orang yang punya pemikiran dia sendiri, idealnya dia sendiri, memandang suatu hal, memandang suatu hubungan, memandang suatu kehidupan yang dia ngerasanya ya udah dia fitnya dengan diri dia sendiri gitu. Jadi dia datang ke kamu niatnya itu aja. Oke, aku bakal kasihin kamu ya saran percintaan untuk pile nomor 3. Saran percintaan untuk pile nomor 3. Saran percintaan untuk pile nomor 3. Oke. Waduh, langsung. Oke, di sini ada
it's safe to slow down, relax and let go. Jadi di sini aku saranin kamu untuk santai saja. Ketika dia datang mau ngomong sama kamu, say hi, halo, dan dia besok udah hilang, biarkan saja. Oke? Kayak apa ya? Kayak nyambut tamu aja gitu. Nggak usah ada yang dibawa baper kalau sama orang kayak gini, karena yang tadi aku udah bilang ya, dia punya kesakitan dia sendiri, ada hal yang tadi ya perlu dia korbanin juga. Mungkin yang salah satu hal yang single life ya dia ini juga terkait tentang keluarga dia juga, mungkin ada hal yang dia mungkin fokuskan untuk memberikan kebahagiaannya penuh ke keluarga dan memutuskan untuk nggak berkomitmen dengan siapapun juga bisa. Atau mungkin dia yang tadi ya nggak percaya tentang ya itu true love atau apapun yang terkait tentang percintaan dia gitu, dia mungkin nggak terlalu percaya dengan orang lain juga bisa. Oke, kemudian di sini ada my greatest experience of freedom comes when I let go of what others think of me. Jadi aku ngerasa ya baiknya kalian nih, aku saranin ketika kamu ngadepin orang yang punya free spirit model kayak gini, ada baiknya kamu juga kayak semacam membuat pemikiran ya, kalau misalkan segala sesuatunya bukan karena kamu. Misalkan dia pergi nggak ngerasa kayak interest untuk ngomong sama kamu lagi, bukan karena kamu yang boring, bukan karena kamu yang bermasalah, tapi ya memang begitulah mereka gitu ya. Ya orang itu macam-macam gitu, dan akan lebih baik kamu itu juga bisa menerapkannya ke diri kamu terkait tentang yaitu ketika kamu ngadepin orang yang berjiwa bebas, ya bebaskanlah jiwa kamu juga dari mereka. Karena orang dengan tipikal kayak gini emang dasar energinya itu nggak menetap, karena ada hal yang dia yakini terhadap suatu pemahaman yang sangat strong, dan itu rootnya udah dari childhoodnya mereka, di masa kecilnya mereka, bahkan di inner circle-nya mereka, entah itu pemikiran di keluarganya juga atau mungkin sahabat-sahabatnya. Jadi strong banget, kamu susah untuk kayak mengubah seseorang, dan itu juga nggak perlu untuk kamu ubah. Buat apa ya? Ada lebih baik kamu ya udah ya, kamu suka sama mereka karena mereka berjiwa free spirit, kamu juga bisa mengadop rasa free spiritnya itu ya, terkait tentang freedom gitu ya, dengan ya udah nggak perlu mikirin orang lain itu mandang kamu tuh seperti apa, mikirin kamu tuh seperti apa, itu nggak perlu. Karena ya orang kayak gini tuh biasanya udah sibuk dengan pikirannya dia sendiri, dan ya nggak banyak untuk mikirin orang lain gitu. Jadi kamu nggak usah menerka-nerka orang kayak gini. Biasanya ya pasti kayak pembawaannya unpredictable, dan kalau kamu punya kayak semacam codependency issue, pengen dia jadi milik kamu, itu susah. Itu tuh kayak ngelihat burung yang jauh di ujung sana dan kamu pengen megang. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan kalau ngeliat burung yang jauh kayak gitu kan nembak kan. Kalau nembak berarti nyakitin mereka untuk akhirnya bisa kamu tangkap, dan baru kamu rawat setelahnya, sama aja kamu berarti harus menyakiti hewan tersebut kan, burung tersebut, untuk akhirnya bisa kamu tangkap. Dan itu sama sekali nggak aku saranin gitu. Ibaratinnya seperti itu ya, mereka tuh seperti burung yang terbang jauh dan kamu pengen megang burungnya itu jadi milik kamu, itu susah. Dengan orang yang punya free spirit seperti ini, ya satu-satunya hal ketika kamu pengen megang burung itu ya kayak ibaratnya memberikan kayak makanan gitu kan. Dia datang apa enggak ya terserah dia gitu kan. Nanti tiba-tiba datang, dan baru ketika mau datang mau megang aja pasti
kabur dulu sampai beberapa kali kayak gitu bahkan ya, atau mungkin setiap kali gitu ketika kamu mau kasih makan kayak apa, memberi makan terus ya kamu megang, merekanya tetap nggak percaya, burungnya tetap terbang gitu aja kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa orang di kehidupan kita yang memang cuma numpang lewat aja, bahkan mungkin cuma tahu dari jauh aja gitu. Jadi nggak perlu di dramatis lagi gitu terkait ini. Kalau memang ini nanti akhirnya jadi jodoh kamu, nanti pasti jalannya bakal disemutin kok. Kalau enggak perlu sampai digenggam segitunya banget. Oke, di sini aku ngeliat untuk birth chartnya ada Scorpio, ada Taurus, ada Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, di sini dominannya berarti Scorpio, Taurus. Oke. Ya, itu aja. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.